Menjelang pemilu kemarin ada seseorang yang datang ke gue dan nanya, "Bro, menurut lu boleh gak sih kalau Indonesia dipimpin oleh seorang diktator?" Dan tentu aja gue ngejawab gak boleh lah. Tapi dia ngomong, menurut gue boleh karena sejauh ini demokrasi kita bobrok. Untuk orang-orang yang belajar ilmu politik atau setidaknya tahu sejarah dunia, kita pasti akan sedikit meringis kalau kita dengar Indonesia harus dipimpin oleh seorang diktator. Tapi apa sih yang sebenarnya salah sama kepemimpinan diktator? Ada yang bilang karena kepemimpinan diktator itu bikin negaranya jadi miskin dan gak makmur. Tapi realitanya gak juga karena di luar sana ada banyak negara diktator yang jauh lebih sukses daripada negara-negara demokrasi. Semenjak tahun 1970, Tiongkok, salah satu negara otokratis paling terkenal saat ini, dinyatakan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 9% per tahunnya. Bahkan, di tahun 1984, Tiongkok berhasil mencapai pertumbuhan sebanyak 15,2%, ngalahin AS yang kira-kira hanya mencapai 7,2%. Sebaliknya, negara-negara demokrasi cenderung mengalami polarisasi politik, lebih lama dalam mengambil keputusan dan sering berubah-ubah arah. Gue pernah nonton salah satu podcastnya Pak Gita Wirjawan bersama Pak Mardigu Wowik, dan Pak Mardigu tuh sempat bilang bahwa Tiongkok jauh lebih sukses daripada negara-negara demokrasi karena mereka nggak hanya mikirin 5 tahun ke depan, tapi 50 tahun ke depan. Mereka nggak dihambat oleh ego partai politik yang hanya mikirin gimana caranya bisa menangin suara tiap pemilu. Ada juga yang bilang kalau dictatorship itu nggak bagus karena kesannya kekuasaan itu dikonsentrasikan sama satu orang aja. Tapi setelah dipikir-pikir lagi sebenarnya nggak ada yang salah sama hal ini. Karena khususnya bagi orang-orang beragama kita tahu bahwa Tuhan secara konsep adalah seorang diktator. Dia maha kuasa, kekuasaan itu terpusat pada dirinya sendiri, tapi setidaknya nggak ada orang beragama yang mempermasalahkan ini kan. Bahkan Socrates, salah satu filsuf paling terkenal dan berpengaruh saat ini, membenci demokrasi. Karena baginya demokrasi itu punya dua kelemahan yang sangat fatal. Yang pertama, bahwa masyarakat yang memilih belum tentu capable untuk memilih pemimpin. Dan yang kedua, karena demokrasi bisa aja dimanfaatin oleh pemimpin-pemimpin yang gak kredibel, tapi charming dan mampu menggait suara rakyat. Karena itu Socrates berpendapat kalau kita, negara-negara itu harusnya dipimpin oleh seorang philosopher king. Seorang diktator yang cinta akan kebenaran dan bisa mengendalikan diri dari godaan-godaan kekuasaan. Masalahnya adalah Socrates pun tahu kalau seorang philosopher king ini tuh gak mungkin ada. Bahwa ini hanya seorang karakter fiktif yang dia buat dan sangat berbanding terbalik sama kehidupan nyata. Kenapa? Karena pada realitanya kekuasaan itu sangat-sangat menggoda. Ada pepatah yang sangat famous yang sering dikutip bahkan oleh Pak SBY sendiri beberapa minggu lalu. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Jadi godaan kekuasaan itu real dan godaan ini cenderung merusak segala sesuatu. Buat gue secara personal, aspek godaan dari kekuasaan ini paling jelas digambarin oleh franchise Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien. Buat teman-teman yang gak tahu, cerita Lord of the Rings itu berfokus pada cincin-cincin ajaib yang mampu memberikan penggunanya berbagai kekuatan supernatural. Mulai dari umur panjang yang gak wajar, kekayaan yang menimbun, dan yang paling terkenal, kemampuan buat menghilang. Meski cincin-cincin ini begitu hebat, setiap makhluk yang menggunakannya, terutama manusia, itu cenderung mengalami pembusukan akal dan moral. Mereka menjadi kecanduan sama kekuasaan yang dikasih oleh cincin-cincin itu, sampai rela berkhianat dan membunuh. Rasa candu ini paling jelas digambarin oleh karakter Gollum, yang sebetulnya dulunya juga adalah seorang hobbit, tapi berhasil memperoleh umur panjang yang gak wajar karena menggunakan One Ring milik Sauron, antagonis utama cerita ini. Dan kalimat paling terkenal yang sering diucapkan sama Gollum adalah My Precious. Cara dia memanggil cincin milik Sauron itu. Gandalf aja, penyihir paling kuat di cerita ini, gak berani mengambil One Ring milik Sauron meski udah dipaksa oleh Frodo. Menurut gue, kejeniusan Tolkien itu terlihat melalui cara dia menggambarkan relasi kekuasaan dengan manusia. Bahwa siapapun, bahkan manusia paling kuat sekalipun, gak kebal dari godaan kekuasaan. Sebelum kita lanjut, gue mau minta kalian untuk mikirin seorang diktator di otak kalian. Udah? Berdasarkan pengalaman, gue berani taruhan kalau yang muncul di otak kalian pertama kali adalah salah satu di antara orang-orang ini. Nah, barusan adalah muka-muka diktator yang terkenal karena tindakan jahatnya di dunia. Sekarang, coba pikirin satu diktator dengan reputasi yang lebih baik. Di sini, gue cukup yakin kalau yang muncul pertama kali di otak kalian mungkin adalah Pak Lee Kuan Yew dari Singapura. Dan fun fact, gue sangat jarang menemukan orang yang bisa menyebutkan seorang benevolent dictator atau diktator baik hati selain daripada Pak Lee Kuan Yew tadi. Ini sebabnya kalau kita bandingin jumlah diktator yang baik hati dengan diktator yang jahat di internet, kita dapat angka kira-kira 7 banding 45 orang.
Meski angka ini relatif dan bisa berubah-ubah, berdasarkan hal ini, untuk setiap good dictator yang lo kasih, untuk setiap Lee Kuan Yew yang lo kasih, gue bisa kasih 6 Joseph Stalin. Makanya menurut gue statement dari Bang Budi Ari dan Ari Putra dari Total Politik yang seakan-akan melegalkan soft authoritarianism di Indonesia seperti Lee Kuan Yew adalah statement yang cukup ignoran secara politik. Tentunya ini bukan berarti bahwa setiap diktator itu mulai dengan hati yang jahat atau hanya ingin kekuasaan. Ada banyak juga diktator di luar sana yang memang memimpin karena mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik buat negaranya. Tapi kemarin gue sempat ketemu satu jurnal yang cukup menarik, di mana jurnal ini berargumen bahwa diktator terbaik sekalipun cenderung berubah menjadi seorang tiran semakin lama dia berkuasa. Ini juga merupakan alasan kenapa gue mengambil sikap yang cukup skeptikal dan sinis terhadap politik. Karena politik merupakan permainan kekuasaan, kita punya alasan yang baik untuk mempertanyakan motif dari setiap politisi yang terlibat. Apakah mereka berpolitik untuk memberikan dampak atau untuk mendapatkan kekuasaan? Sebelum kita menyudahi video ini, pertanyaan kecil yang muncul adalah, kalau misalnya dictatorship itu buruk, kenapa sih kita harus mempertahankan demokrasi? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus pertama-tama paham dulu teori kontrak sosial yang muncul di abad pencerahan. Teori kontrak sosial berusaha menjawab pertanyaan mengenai kenapa sih kita butuh negara? Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa manusia memiliki something yang disebut law of nature. Sifat alami manusia yang memampukan kita untuk melakukan apapun demi memenuhi kepentingan atau keinginan kita. Lapar, ya ngapain beli makan? Tinggal curi aja makanan orang kan? Marah, ya tinggal pukul aja orang yang bikin kita sebel. Naksir sama istri orang, tinggal bunuh aja suaminya. Dan tanpa negara, gak ada yang bisa mengatakan bahwa hal ini benar atau salah. Kondisi ini gak ideal dan destruktif. Makanya, manusia menyerahkan kebebasan absolut mereka untuk melakukan segala sesuatu demi mendapatkan perlindungan dari negara. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang melindungi kesejahteraan masyarakatnya melalui supremasi hukum. Menurut gue, ini sistem yang menarik banget karena demokrasi memberikan masyarakatnya kebebasan yang cukup untuk melakukan apa yang mereka mau dengan syarat mereka harus taat sama peraturan yang berlaku. Dan tidak seperti negara-negara otoriter, demokrasi ini memberikan masyarakatnya hak untuk tidak hanya menentukan nasib hidupnya sendiri, tetapi juga hak untuk menentukan nasib dari bangsanya. Tapi yang paling menarik dari negara demokrasi adalah bahwa pemimpin-pemimpinnya sekalipun nggak luput dari hukum. Bahwa dalam sebuah demokrasi yang ideal, pemimpin terhebat mereka sekalipun kalau berbuat salah ya pasti akan dihukum. Makanya waktu ada seorang presiden negara demokrasi yang berani ngotak-ngatik hukum demi kepentingan pribadi, menurut gue ini harus menjadi concern bersama. Jadi kesimpulannya, seseorang boleh menjadi diktator kalau mereka bisa memenuhi 5 kriteria ini. Mereka cinta akan kebenaran, mereka mampu memimpin dengan jujur dan adil, mereka kompeten dalam mengurusi urusan ketatanegaraan, mereka tunduk pada hukum, dan mereka tahu kapan harus berhenti. Kalau calon diktator yang kalian usung gak berhasil memenuhi bahkan 1 dari 5 kriteria ini, kita harus hati-hati. Pada akhirnya kita tahu bahwa lebih gampang ngancurin daripada ngebangun kan. Jadi, selama kita masih memiliki demokrasi yang dibangun susah payah oleh para pahlawan dan aktivis, kita harus tekun banget ngejaga sistem ini. Dan buat temen gue yang bilang kalau Indonesia butuh seorang diktator, be careful what you wish for.